Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, terutama nikmat agama yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Karena dunia Allah berikan kepada yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Harta dan segala kenikmatan dunia lainnya Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai maupun yang Allah benci. Jangan merasa GR ketika dikasih dunia. Kalau hartanya banyak, Allah benci. Jangan merasa bangga ketika tinggi jabatan atau status sosial. Fir'aun tinggi banget jabatannya, Allah benci. Tapi bersyukurlah ketika Allah memberikan kenikmatan agama, keimanan, ketakwaan yang hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah cintai, walaupun ia seorang ada jelata. Jika dia memiliki ketakwaan kepada Allah, dia adalah orang yang paling beruntung. Dan kalaupun dia seorang raja seperti Raja Sulaiman atau Raja Daud, jika dia bertakwa kepada Allah, maka dia beruntung. Patokan bukan dengan melihat jabatan, harta, kekayaan, tetapi dengan melihat sejauh mana ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melihat diri kita dimudahkan untuk melaksanakan amal-amal ketaatan, kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah kepada kami dengan hidayah ini. Kami tidak akan dapat memperoleh hidayah ini jika Allah tidak memberikan hidayah kepada kami. Bapak Ibu, mohon maaf ini suaranya serak banget karena sedang batuk. Tapi mudah-mudahan bisa dipahami. Alhamdulillah. Insyaallah di kesempatan pagi ini kita akan sama-sama menuntut ilmu, mengkaji tafsir surat Al-Kafirun. Surat yang insyaallah
Hampir setiap muslim menghafalnya dan sering mendengarnya, sering dibaca oleh imam, termasuk oleh kita sendiri. Karena surat ini saudaranya surat Al-Ikhlas. Surat ini, surat Al-Kafirun, disebut juga surat Al-Ikhlas, saudaranya Qul huwallahu ahad. Salat sunnah fajar saja disunahkan membaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Sunnah salat maghrib pada salat maghrib. Demikian juga 2 rakaat setelah tawaf. Ya, kenapa sangat dianjurkan? Karena memiliki kandungan makna yang sangat besar. Salah satu di antara surat Makkiyah, surat yang diturunkan sebelum hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda antara Makkiyah dengan Madaniyah itu bukan dari sisi tempat, tapi dari sisi waktu. Kalau Makkiyah diturunkan sebelum hijrah, walaupun tempatnya dari Mekah, di Baitul Maqdis atau di mana gitu. Kalau Madaniyah setelah hijrah, walaupun tempatnya di Mekah, seperti ayat Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah disempurnakan Islam sebagai agama bagi kalian. Surat Al-Maidah ayat 3. Diturunkannya di Mekah, di Padang Arafah. Tapi tetap disebut surat Madaniyah, ayat Madaniyah. Kenapa? Karena waktunya. Yang dipatokan itu waktu, bukan tempat. Waktunya diturunkan setelah hijrah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat Al-Kafirun surat Makkiyah, diturunkan sebelum beliau hijrah ke Madinah. 6 ayat dan memiliki kandungan atau inti kandungan tentang baroah, berlepas dirinya dari agama orang-orang kafir, agama orang-orang musuh. Ya, dari agama mereka dan juga dari segala peribadatan mereka, serta pengumuman atau memproklamirkan bahwa Islam ini berbeda dengan mereka. Agama Islam ini tidak sama dengan agama yang lain, berbeda dengan mereka dan berlepas diri dari agama mereka, dari ibadah mereka, dari segala tata cara mereka. Ya, kita hanya beribadah pada Allah. Dalam surat Al-Imran ayat 64, Allah perintahkan fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Jika kalian berpaling, maka katakan, saksikanlah kami orang-orang muslim, kami orang-orang yang berserah diri, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala saja. Bapak Ibu tidak akan dapati satupun agama di dunia ini seperti Islam yang hanya beribadah kepada Allah saja. Silakan cari. Gak akan ada. Ada agama lain beribadah kepada Allah tapi beribadah sama lain juga. Ada agama lain, mereka menyebut nama Allah, tapi di samping menyebut nama Allah, mereka menyebut nama yang lain selain Allah. Entah itu Nabi, entah itu malaikat atau Ruhul Qudus, entah itu seorang wanita, entah itu anak Allah dan lain sebagainya.
Faqulu syhadu bi anna muslim. Kalian enggak mau ikut ya terserah. Tapi kami saksikan, kami seorang muslim. Kami berpegang teguh pada agama yang beribadah kepada Allah saja. Ini tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditawar-tawar, diajak ke sana, diajak ke sini, kami nggak bisa. Ya, jadi ini surat yang sangat penting, surat yang membedakan agama kita, agama Islam dengan agama-agama yang lain. Dan di antara sebab turun surat ini disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir dan Al-Wahidi bahwa orang-orang musyrik ngajak toleransi dengan toleransi kebablasan, toleransi yang salah. Mereka ngajak kita sama-sama ibadah ya. Setahun engkau menyembah Tuhan kami, datang ke tempat ibadah kami, ikut acara-acara kami, nyembah Lata, nyembah Uzza, sesembahan-sesembahan kami, pokoknya kamu sembah. Nanti gantian. Ya, setahun kemudian kami menyembah Tuhanmu, ikut ibadahmu. Ya, persis yang didengungkan, yang dipropagandakan oleh orang-orang munafik di zaman sekarang. Yuk ikut ibadah kami sesekali, nanti kami ikut ibadah Anda sesekali. Pakai pakaian kami pakai pakaian Anda. Masuk ke tempat ibadah kami masuk ke tempat ibadah. Yang ingin mengaburkan tauhid, mengaburkan akidah. Apakah begitu beribadah? Apakah begitu beragama? Apakah itu arti toleransi? Mencampur adukan agama sehingga nggak jelas agamanya apa. Kapan terkadang di tempat ibadah A, terkadang di tempat ibadah B, terkadang di tempat ibadah C. Tidak punya prinsip akidah, keyakinan yang mantap. Apakah seperti itu arti toleransi? Ataukah toleransi itu sikap saling menghargai, saling menghormati, tidak saling mengganggu, memberikan kebebasan untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing? Maka Islam sejak 14 abad yang lalu mengajarkan arti yang benar tentang toleransi. Saling menghargai seperti apa? Karena yang mereka ajak itu bukan toleransi, itu mencampur adukan agama, mengaburkan makna daripada tauhid dan keyakinan agama itu sendiri. Ketika mereka mengajak seperti itu, Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun. Tidak seperti itu toleransi. Islam mengajarkan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Enggak boleh maksa orang masuk Islam, enggak boleh. Dalam peperangan saja enggak boleh menghancurkan gereja, menghancurkan synagoga, menghancurkan tempat-tempat ibadah. Itu dalam perang, apalagi dalam damai. Ketika Palestina, Baitul Maqdis dibuka oleh Umar bin Khattab, tidak ada yang dibunuh, hanya diserahkan kunci saja. Tidak ada yang dihancurkan. Tempat ibadah masih tetap berdiri tegak sampai sekarang. Islam
Jangan diajari toleransi. Islam telah mempraktekkan toleransi itu sejak 14 abad yang lalu lamanya. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Adapun propaganda dengan dalih toleransi, mencampur adukan agama, mengajak orang Islam masuk ke tempat ibadah orang kafir, ikut acara-acara ritual orang kafir, ikut memakai atribut-atribut orang-orang kafir. Islam telah menjelaskan dalam surat Al-Kafirun, qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir. Allah sebut mereka sebagai orang kafir. Suka tidak suka, Anda kafir. Apa arti kafir? Terasa kasar. Mereka bilang jangan kafir lah, panggil non muslim. Ya, Anda non muslim dan Anda kafir. Kafir itu artinya tidak beriman. Ya, kafir lawan daripada iman. Iman kepada apa? Iman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir. Sebagian mereka mengatakan kami beriman kok kepada Allah, tapi Anda tidak beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Jika Anda beriman kepada Nabi Muhammad SAW, Anda akan mengikuti Nabi Muhammad SAW, mempercayai, mengimani, mengikuti, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Karena tidak beriman itulah sehingga disebut kafir. Wahai orang-orang kafir yang tidak mau beriman, kalian kan baru beriman. Ya. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Allah Subhanahu wa taala berdasarkan pendapat ahli tafsir yang kuat perintahkan Rasulnya untuk mengajak bicara semua orang kafir, semua orang musyrik yang lalu, saat ini, dan yang akan datang. Surat ini berlaku sampai hari kiamat. Jadi Bapak sampaikan ke mereka, ikrarkan kepada mereka bahwa kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. Sama enggak sesembahan kita? Enggak. Anda menyembah Nabi, kami tidak. Anda menyembah patung, kami tidak. Anda menyembah malaikat, kami tidak. Anda menyembah apapun itu, kami tidak. Beda sesembahan kita. Ini biar jelas. Jangan sampai dikabulkan sesembahan kita sama kok. Beda. Kita tidak menyembah apa yang mereka sembah. La a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai Rasul kepada orang kafir, orang musyrik, orang-orang yang tidak mau beriman, mendustakan Allah dan Rasul-Nya, ya, bahwa aku tidak menyembah dan tidak akan pernah menyembah di masa yang akan datang
dari apa yang kalian sembah. Kenapa? Karena yang kalian sembah itu ilah batilah, sesembahan yang tidak berhak untuk disembah, yang tidak menciptakan, yang tidak menguasai dan mengatur alam semesta ini. Yang justru sesembahan-sembahan kalian itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Anda paham? Gak usah ngajak-ngajak kami beribadah bareng. Ya seperti kata orang musyrik tadi, setahun beribadah bareng mereka, setahun kemudian mereka bareng kita. Gak bisa begitu, karena sesembahan kita beda. La a'budu, dan aku tidak akan pernah menyembah selama-lamanya. Mata a'budu, apa yang kalian sembah. Wala antum a'abiduna ma a'budu, demikian juga kalian sama. Kalian juga gak menyembah apa yang aku sembah. Kalian punya keyakinan dengan sesembahan kalian, itu hak kalian. Kami punya keyakinan dengan sesembahan kami, itu hak kami. Kami hanya menyembah Allah saja. Kalian menyembah ilah-ilah yang lain. Sesembahan kita beda. Kalian gak menyembah apa yang aku sembah juga. Baik saat ini maupun di masa yang akan datang. Wa ana 'abidun ma 'abadtum, dan aku dalam setiap waktu tidak akan pernah beribadah kepada sesembahan-sesembahan kalian. Ada penegasan, pengulangan untuk menekankan dan memahamkan. Kalau dulu ini dipakai untuk memahamkan orang-orang kafir, supaya mereka tuh ngerti posisi orang Islam itu. Orang Islam itu punya sesembahan yang berbeda dengan mereka. Gak usah ngajak-ngajak, narik-narik gitu. Sekarang mungkin kita harus berusaha menjelaskan ini ke orang-orang Islam, supaya mereka enggak tergiur dan mengira seperti Tuhan kita sama, sesembahan kita sepertinya sama. Gak apa-apa datang ke tempat ibadah ini, tempat ibadah itu. Gak malu difoto sedang berpose ibadah di tempat A, di tempat B atau C. Jadi wala antum a'abiduna ma a'bud, penekanan itu menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Kemudian Allah nyatakan lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, yang kalian berjalan di atasnya, yang kalian sembah sesembahan kalian, itu bagi kalian. Aku tidak setuju dengan itu, aku tidak sepakat, aku tidak seakidah. Kalian jalankan saja di antara kalian, sesama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku yaitu Islam. Yang mungkin kalian juga gak sama, gak sepakat. Kita jalan masing-masing. Adil tidak? Mereka punya sesembahan, silakan beribadah. Kita punya sesembahan, kita beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Seperti yang tercantum dalam pasal 29 ayat 2, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Setiap orang atau setiap warga berhak menjalankan ibadahnya sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Sudah. Oke.
Mudah toleransi itu. Masing-masing punya kepercayaan, punya keyakinan, jalankan. Gak usah ini ikut ke sini, ikut ke situ. Jangan terpengaruh dengan caption-caption menyesatkan ketika ada orang Islam di tempat ibadah, ada orang lain di tempat masjid, indahnya toleransi atau kebersamaan. Bukan toleransi. Itu perusakan akidah. Itu mencampur adukan agama. Toleransi umat Islam di masjid dengan tenang. Mereka beribadah kepada Allah saja di sini. Tidak ada sesembahan yang lain. Tidak ada malaikat di sini yang kita sembah, tidak ada nabi yang kita sembah, tidak ada kuburan orang soleh yang kita sembah, tidak ada patung yang kita sembah, tidak ada pohon yang kita sembah, tidak ada jin yang kita sembah, tidak ada apapun. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid itu milik Allah, maka jangan kalian seru seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sangat disayangkan ada sebagian masjid terdapat kuburan-kuburan, manusia mengagungkan kuburan tersebut. Padahal masjid milik Allah, jangan sampai ada yang menyeru. Siapapun selain menyeru Allah Subhanahu wa taala. Masjid tidak ada yang kita sembah selain Allah. Tidak ada orang berdoa kecuali hanya kepada Allah. Walaupun di luar sana ada, setelah berdoa kepada Allah, dia juga menyeru nama lain selain nama Allah. Entah dia nama orang soleh atau nama lain. Itu perlu diluruskan. Itu perlu diingatkan bahwa berdoa itu hanya kepada Allah saja. Meminta hanya kepada Allah saja. Beribadah hanya kepada Allah saja. Menyembelih hanya untuk Allah saja. Semua ibadah iya karena aku wa iya karena nasta'in. Itulah Islam. Yang berbeda dengan orang-orang kafir. Di tempat ibadah mereka disebutkan selain Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, Ruhul Kudus, selain Allah. Di antara mereka ada yang menyembah Nabi Isa atau Yesus, selain Allah. Itu terserah mereka. Jangan sampai orang Islam masuk ke sana, karena di sana sedang terjadi peribadatan kepada selain Allah yang bertentangan dengan akidah seorang Muslim. Di tempat mereka ada beribadah kepada manusia yang katanya soleh. Jangan kita ikut-ikutan gabung, masuk bersama acara-acara yang terjadi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayangi akidah kita. Sayangi akidah diri kita. Jangan sampai kita tidak merasa untur atau keluar daripada itu. Maka pelajaran yang bisa kita ambil dari surat ini, Bapak Ibu, umumnya risalah Nabi Muhammad SAW. Karena risalah Nabi Muhammad ini diperintahkan untuk disampaikan ke seluruh manusia, termasuk orang-orang kafir. Bukan hanya untuk orang Arab, bukan hanya untuk orang Asia, untuk seluruh alam. Kemudian perbedaan yang jelas antara agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, agama Islam, dengan agama orang kafir. Apa perbedaannya tadi, Pak? Apa perbedaan agama Islam dengan agama yang lain? Titik perbedaannya apa? Tauhid
Islam hanya mengajak beribadah kepada Allah saja sang pencipta, ketuhanan yang Maha Esa. Itu Islam. Agama lain mereka membolehkan beribadah kepada selain Allah. Itu bedanya. Jadi kalau ada yang ngaku Islam tapi kok beribadah sama kepada selain Allah, nyembelih untuk selain Allah, berarti dia kurang paham Islam. Yang menjadi ciri khas kita, perbedaan kita dengan agama yang lainnya ini tauhid. Ibadahnya hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, minta hanya kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Itu selalu diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Selalu minta, doa, ibadah apapun hanya kepada Allah. Apa susah dipahami ya? Kok masih ada orang Islam minta-minta ke selain Allah? Masih ada orang Islam datang ke dukun minta-minta? Masih ada orang Islam datang ke orang soleh yang sudah meninggal dan minta-minta? Apa susah dipahami? Tentu bukan karena susah dipahami, tapi hawa nafsu yang menutup akal sehat. Hawa nafsu yang menutup akal sehat, merasa berat kalau ibadahnya kepada Allah saja. Gak afdol kalau berdoa hanya kepada Allah. Lebih enak minta kepada orang-orang dikultuskan tadi. Nah, ini perbedaan jelas antara Islam dengan agama yang lainnya di sini. Maka jangan sampai ada di antara umat Islam ikut-ikutan agama lain, mengkultuskan individu tertentu sampai menjadikan doa ditujukan kepada orang-orang tersebut. Ruku, sujud hanya kepada Allah. Jangan sampai kita sujud ke manusia, setinggi apapun kedudukan manusia itu. Ya. Maka ini harus kita pegang kuat, prinsip tauhid sebagai pembeda Islam dengan agama yang lain. Jangan sampai goyah. Jangan sampai ibadah kita berpaling kepada selain Allah. Kemudian agama Rasulullah SAW adalah agama seluruh para nabi dan rasul, dari Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam. Semuanya sama, mengajak kaumnya, ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, ibadahlah Allah saja, yang kalian tidak punya sesembahan selainnya. Nabi Isa, apakah mengajak manusia menyembah dirinya? Jawab. Nabi Isa mengajak manusia menyembah dirinya atau tidak? Tidak. Nabi Isa mengajak manusia, mengajak Bani Israel untuk menyembah Allah. Dan itu akan diikrarkan. Allah akan bertanya, apakah engkau mengatakan kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku sesembahan selain Allah? Apa kata Nabi Isa? Tidak. Kalaupun aku pernah mengucapkannya, kau tahu ya Allah. Gak pernah Nabi Isa menyampaikan seperti itu. Atas siapa yang kemudian di akhirnya menjadikan Nabi Isa sebagai sesembahan? Nabi Isa diutus oleh Allah sejak bayi saja sudah mengatakan, ini Abdullah atani al-kitab. Aku ini hamba Allah, ciptaan Allah. Aku diberikan kitab oleh Allah, Injil. Diajarkan kepada mereka
Ya, kitab tersebut beribadah hanya kepada Allah. Hingga akhirnya manusia pun merubah Injil, memalsukan Injil. Seakan-akan Nabi Isa mengajak beribadah pada dirinya, padahal tidak. Para nabi dan rasul semuanya sama, termasuk Nabi Isa, mengajak manusia hanya beribadah kepada Allah, tidak kepada dirinya, tidak kepada ibunya. Karena dirinya maupun ibunya sama-sama manusia. Kemudian berlepas dirinya Rasulullah SAW dari segala peribadatan orang-orang musyrik dan kafir. Kita ini wajib meneladani Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Termasuk dalam berlepas dirinya Rasulullah dari segala agama peribadatan orang-orang kafir. Pernah nggak Rasulullah hadir ke tempat ibadah mereka? Ikut-ikutan gitu. Pernah tidak? Datang ke dalil. Rasulullah datang ke tempat ibadah mereka, ikut-ikutan bersama mereka. Rasulullah orang yang paling toleransi. Beliau bermuamalah dengan orang Yahudi, orang Nasrani. Pembantu beliau juga salah satunya Yahudi. Ya. Bertetangga dengan mereka, nggak masalah. Tetapi tanpa harus ikut-ikutan. Beliau jelaskan, agamamu. Rasulullah berlepas diri. Maka kita sebagai umatnya harus ikut berlepas diri. Pencampur adukan agama itu jalan masuk menuju keraguan terhadap agama kita sendiri. Yang tujuan akhirnya adalah kemurtadan. Maka jangan ikuti propaganda itu. Jangan ikuti propaganda mencampur adukan agama. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum min ba'di imanikum kuffar. Wahai orang beriman, jika kalian mengikuti ahli kitab Yahudi dan Nasrani, mereka akan memurtadkan kalian, mengembalikan kalian dari keimanan. Gak usah takut disebut dengan tuduhan-tuduhan yang gak benar, disebut intoleran, disebut ekstrim, radikal. Padahal enggak, itu enggak radikal. Kita saling menghargai, menghormati, kita saling sapa, saling senyum, nanya kabar, berbagi makanan, bertetangga baik-baik aja. Kita nggak ada yang radikal, cuma kita nggak pernah ikut-ikutan di acara mereka. Apa salahnya? Sama seperti mereka juga nggak harus ada di masjid sekarang. Apa salahnya mereka? Apa salahnya kita yang nggak ikut-ikutan? Itu bukan intoleran. Kita nggak pernah ganggu satu sama lain. Jadi ingin dirubah wajah itu, ingin dianggap yang toleran itu yang seperti itu, yang campur aduk agamanya. Yang tidak mau seperti itu dianggap ekstrim, dianggap keras, dianggap radikal, dianggap segala macam, berbahaya dan lain sebagainya. Bahkan menjelaskan surat Al-Kafirun saja, sebagian orang sudah takut duluan. Maka Bapak Ibu, sebagai umat Rasulullah kita harus mengikuti beliau. Beliau berlepas diri sama sekali. Kalau dulu Majelis Ulama Indonesia pernah memfatwakan haramnya mengucapkan selamat hari raya orang lain bagi orang Islam, ya semoga itu bisa dipegang fatwa tersebut sampai sekarang. Mudah-mudahan bisa dipegang, karena itulah yang hak.
Biarkan mereka merayakan sesuai dengan agama keyakinan mereka dengan tenang tanpa ada gangguan. Ya. Negara menjamin keamanan tersebut tanpa harus kaum muslimin ditarik-tarik berusaha meyakini, membenarkan. Bagaimana seorang muslim yang berakidah dipaksa untuk mengucapkan kalimat pembenaran terhadap kesyirikan, peribadatan, penyembahan kepada selain Allah? Itu tidak mungkin. Tapi sekarang dianggap nggak toleransi seperti itu. Kemudian bantahan kepada orang-orang kafir dan musyrik yang menampakkan seakan-akan beribadah kepada Allah, padahal tidak. Meskipun mereka mengklaimnya demikian. Akan ada orang-orang kafir mengklaim kami juga ibadah sama Allah. Tuhan kita sama. Tidak. Mereka menyembah selain Allah. Mereka bohong kalau mereka bilang hanya nyembah Allah. Buktikan saja. Apa yang mereka seru? Yang mereka seru bukan Allah. Saat ada masalah, saat ada musibah, yang mereka seru bukan Allah. Selain Allah yang mereka sebut. Entah malaikat, entah nabi, entah orang saleh, entah patung atau apapun itu. Selain Allah. Ini jelas berbeda dengan orang Islam. Ketika mereka dalam kondisi sulit maupun senang, mereka menyeru Allah Subhanahu wa taala. Anjuran untuk mendakwahi orang kafir kepada Islam. Surat ini diperintahkan kepada Rasulullah agar disampaikan kepada orang kafir. Ini menunjukkan dakwah ini berlaku bagi mereka. Pahamkan tentang Islam. Dakwah itu Pak, menyampaikan, menjelaskan, bukan maksa. Maksa bukan dakwah. Dalam Islam nggak boleh maksa-maksa. Dalam Islam nggak boleh maksa-maksa. La ikraha fiddin. Tapi pahamkan Islam itu seperti apa sih? Inti Islam itu apa? Salah satunya dalam masalah tauhid ini. Tentu selain ini ya kita jelaskan yang lain. Islam mengajarkan untuk berbuat baik kepada sesama manusia walaupun beda agama. Apalagi kalau itu orang tua. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika orang tua yang kafir memaksa untuk murtad, jangan ikuti, tapi berbuat baiklah kepada keduanya di dunia. Ya, sampaikan, karena banyak informasi yang tidak benar tentang Islam, banyak fitnah tentang Islam. Mereka sengaja membuat dan fitnah itu dari zaman Rasulullah sampai sekarang. Katanya Islam itu ya ekstrim, Islam itu radikal, Islam itu mengajarkan pembunuhan, Islam itu begini. Itu tidak benar. Kita harus jelaskan Islam. Islam itu nggak begitu, Pak. Islam itu ya penuh kasih sayang, toleransi. Termasuk yang beda agama. Allah perintahkan untuk berbuat baik. Rasulullah wasiatkan untuk berbuat baik pada tetangga walaupun beda agama. Itu. Tapi dalam masalah ibadah masing-masing pegang prinsip masing-masing.
Jadi dakwah Islam kepada orang kafir sekalipun. Kemudian apa yang diyakini dan diamalkan oleh orang kafir disebut sebagai agama. Allah berfirman, "Afa ghayra dinillahi yabghun?" Surat Al-Imran ayat 83. Apakah agama selain agama Allah yang mereka cari? Juga ayat 85, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan." Siapa yang mencari agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima. Kenapa tidak diterima? Karena agama selain Islam tidak ada mengesahkan Allah dalam ibadah. Ya, tidak ada mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian surat ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu seorang nabi yang diperintahkan. Beliau diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan. Qul, katakan, wahai Rasul, katakan ke mereka. Maka Rasulullah pun akhirnya menyampaikan. Beliau tidak mengarang Al-Quran, beliau tidak menulis Al-Quran. Beliau hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau di antara yang diperintahkan kepada beliau adalah untuk menjawab syubhat-syubhat orang kafir, orang-orang yang mendustakan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang kafir Quraisy ya mendustakan, mengajak hal-hal yang tidak benar, Allah perintahkan mereka untuk menjawab. Allah perintahkan Rasulullah untuk menjawab mereka. Ya, seperti apa Islam? Nah, inilah Bapak Ibu ya sedikit penjelasan tentang surat Al-Kafirun yang merupakan pembeda agama Islam dengan agama yang lain, berlaku sampai hari kiamat. Selagi kaum muslimin mau datang ke masjid, tempat ibadah mereka, mau belajar ngaji, mau baca surat Al-Kafirun, mau memahaminya, insya Allah akidah mereka terjaga. Tapi kalau mereka sibuknya dengan hibur-hiburan, dengan konser-konser saja, jarang ke masjid, jarang ngaji, jarang baca Quran, yang mereka paham adalah apa yang mereka lihat dan mereka dengar. Tanggung jawab bapak dan ibu mengajari anaknya di rumah, mengarahkan mereka untuk menuntut ilmu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jangan sampai bapak ibunya Pak Haji dan Bu Haji, anaknya naudzubillah murtad karena abai dari pendidikan akidah, abai dari ngajak anak ngaji, abai dari ngajak anak sholat ke masjid. Ya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilaafannya. Ini bagaimana Pak? Langsung ditutup atau tanya jawab dulu? Oke, hanya satu dua. Oh baik, satu atau dua. Diwakili aja Ustaz. Siap. Jadi tadi Ustaz bilang Islam saling membagi. Jadi kalau misalnya kita dengan tetangga, Pak Ustaz, tetangga non Muslim, kita saling kita diberi makanan, ya kita juga ngasih makanan ke dia, itu gimana, boleh atau enggak Ustaz? Sangat dianjurkan Pak, bukan boleh lagi. Sangat dianjurkan. Bapak masak, bagi masakannya. Tetangga itu jika dia muslim, jika dia kerabat, maka dia punya 3 hak. Sebagai tetangga, sebagai muslim, sebagai kerabat. Kalau dia bukan kerabat, punya 2 hak. Kalau dia enggak muslim, dia punya hak sebagai tetangga. Baik-baiklah terhadap tetangga, walaupun dia seorang kafir atau non muslim,
berbagi dengan mereka, jenguk kalau mereka sakit, ya. Hak-hak tetangga tetap melekat. Itulah ajaran Islam yang begitu sempurna, ya. Kecuali kalau tetangganya membunuh, nyerang, ngebom seperti tetangga sebelah itu, sebelah Palestina. Itu tetangga tapi jahatnya luar biasa, ya. Negara Zionis itu. Negara tetangga tapi hampir tiap hari umat Islam dibunuhin. Betul tidak? Ini tetangga yang jahat ini. Maka kaum muslimin harus waspada kalau ada tetangga yang jahat. Tapi kalau baik-baik saja, negara tetangga baik, maka kita wajib baik. Tapi kalau ada tetangga yang jahat, ya jangan mau ditindas, harus dilawan kejahatan itu. Ya kayak jadi kalau tetangganya dia tidak ngajak musuhan, tidak membunuh bapak, tidak mengusir bapak, wajib berbuat baik pada tetangga tersebut. Nah, baik, mungkin cukup Bapak Ibu. Terakhir, Pak, ada yang bertanya? Enggak apa-apa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan hari-hari saat ini, sedangkan hari raya orang kafir raya. Nah, kalau kita menerima hadiah seperti kue atau apa dari mereka, gimana sikap kita? Karena kan kita memberikan itu dalam rangka merayakan hari raya mereka. Sementara kita ada hal tadi yang kita sampaikan berbuat baik kepada kakak-kakak Allah, apakah itu kita jadi berbuat tidak baik atau bagaimana? Baik, terima kasih Pak. Terlepas momen hari raya atau bukan, jika ada orang kafir yang memberi makanan, apa hukumnya? Ya. Jika makanan itu bukan sembelihan, dari manapun boleh. Kue, buah, yang bukan sembelihan. Jika itu sembelihan, hanya dari ahli kitab yang boleh makan. Dari Yahudi dan Nasrani boleh dimakan dengan tetap mengucap Bismillah. Tapi dari selain Yahudi dan Nasrani, dari wasaniyin yang tidak, ya selain mereka, maka ya menghormati kita terima tapi tidak boleh dimakan. Menghormati tetap kita hormati, Pak. Ya. Apalagi jika itu bukan sembelihan, maka kita makan. Maka boleh diterima, kita ucapkan terima kasih. Ya. Dan tidak perlu kita membalas di momen hari raya itu. Masih banyak momen-momen lain kita berbagi kebaikan kepada orang-orang. Ya, agar tidak menunjukkan wala kita, loyalitas kita dalam peribadatan. Silakan mereka dengan tenang beribadah. Kita tidak perlu ikut-ikutan, tidak perlu mengucapkan yang menunjukkan persetujuan, karena bagaimanapun kita nggak setuju mereka menyembah selain Allah. Ada seorang muslim yang setuju selain Allah disembah? Ada nggak? Boleh nggak seorang muslim menyetujui selain Allah disembah? Kan nggak boleh, karena kita muslim, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Kami muslim, kami punya keyakinan tidak ada yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Sesembahan selain Allah tidak benar. Jadi mohon maaf daripada kami pura-pura, udah biarkan aja. Kami dengan keyakinan kami, Anda dengan keyakinan Anda. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilaafannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.